ibadah tentang sholat. Amal ibadah terpenting dalam hidup ini setelah iman adalah sholat. Bahkan sholat itu yang pertama, imaduddin, tiang agama. Kita mempunyai agama, ada tiangnya. Tiangnya roboh, maka roboh agama dalam diri seseorang. Orang yang mengatakan saya imannya kenceng, imannya kuat, imannya saya tak tergoyahkan, tapi enggak sholat, mohon maaf tadi, imannya hanya jatuh di dalam perkataan belaka. Kenapa? Karena ketika Anda mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mentaati perintahnya, Anda bisa juga menjadi seorang yang bohong. Contoh misalkan saya ngomong sama Pak Ketua, Pak Ketua, saya menjadi orang yang setia, loyal sama jenengan Pak Ketua, tapi Pak Ketua perintahkan kepada saya apa, saya tolak. Saya nggak pernah mengindahkan. Ya sama juga Pak Ketua kan hanya geram juga. Ustadz sampean tuh ngomong kayak gini tapi saya perintahkan ini nggak pernah taat. Macam mana sampean mengatakan diri Anda loyal pada saya, kan gitu tuh Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan perintah dari Allah itu tidak ada yang melanggar aturan, karena Allah yang membuat aturan. Kalau manusia perintahnya bisa melanggar aturan, karena yang membuat aturan bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala, kan gitu Pak. Bedanya di sini. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini menjadi pembeda. Ini yang pertama. Pembeda antara seseorang itu beriman atau tidak. Pembedanya di salat. Awalumma yuhasabu bi as-shalah. Nanti yang ketiga. Yang pertama akan dihisab masalah salat. Waman fasadat fasada sa'iru amali, waman sholahat sa'iru amali. Barang siapa yang rusak salatnya, maka terhitung rusak seluruh amal ibadahnya, amal solehnya. Barang siapa yang bagus salatnya, maka akan terhitung bagus amal keseluruhannya. Salat ini terpenting. Dan kita mohon maaf, hindari perkataan yang mendoakan jelek kepada anak loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan para guru-guru kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita, di mana kemarin kita sudah 1 bulan penuh, pagi malam terus, bahkan siang juga kita mengikuti serangkaian daripada majelis taklim. Dan alhamdulillah ini adalah majelis pertama kali yang kita mulai, dan merupakan sebuah kehormatan bagi kami, di mana Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah ini yang pertama kan Pak Ketua setelah Ramadan ya, sebelumnya sudah. Oh enggak, kami ini pertama ya. Alhamdulillah, semoga menjadi majelis taklim yang barokah, amin. Dan saya yakin hadirin bahwa ketika kita hidup di dunia, kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh, insya Allah nanti di akhirat pun kita akan dikumpulkan dengan golongan orang-orang soleh, baik yang mutaqaddimin maupun mutaakhirin, yang lebih dulu mendahului kita atau yang akan datang menyusul kita. Karena kita ini telah bersama-sama kumpul dalam majelis taklim di Al-Uswah itu tidak cuma sekali dalam 1 pekan, bahkan berkali-kali.
bahkan pagi harinya juga ada, di masjid masing-masing juga ada. Maka inilah pentingnya kita kumpul bersama dengan orang-orang yang soleh di majelis taklim. Insya Allah saya yakin, tafakul, berharap baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita nanti suatu saat akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang lebih bagus lagi daripada kehidupan dunia ini. Amin ya robbal alamin. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca umul kitab. Yang pertama, kita hadiahkan pahalanya untuk para ulama, para guru kita, para kedua orang tua kita, dan tentunya kepada Rasulullah SAW beserta keluarga sahabatnya, juga nanti kepada majelis taklim ini, juga kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina sana. Karena gejolak di Palestina sana itu terus, Pak. Dan memang tujuan akhir itu adalah bagaimana Palestina itu tidak ada lagi orang Palestina di sana. Ini yang memang terus kemudian akan ada perang sampai bahwa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila khadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi kiram thumma ila khadrati khususan abaina wa ummahatina wa jamil masyaykhina wa syekhina wa asatidina thumma ila khadrati khususan hadal majlis thumma ila khadrati khususan ikhwanina wa akhwatina fi Palestin thumma ila khadrati khususan samil ahwalina syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang barokah, yang manfaat. Amin. Kemudian kita juga diistiqomahkan dalam takwa kepadanya dan dimudahkan dalam takwa kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum Ramadan kita membahas hal yang berkaitan dengan toharoh, kebersihan. Nah, kebersihan itu hadirin ada yang sifatnya dari eksternal kita, kemudian kita bersihkan. Semisal kotoran yang datang menjumpai kita, semisal najis, itu dari eksternal kemudian kita bersihkan. Kemudian ada yang dari internal kita, kemudian kita bersihkan. Jadi kebersihan zahir itu dalam kitab Ihya Ulumuddin mencakup dua perkara. Kotoran yang kemudian hadir dari luar dan kotoran ataupun sesuatu yang memang hadir dari dalam diri kita. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sejenak mengulang agar tidak lupa. Termasuk nanti antara membersihkan hadas dan membersihkan najis. Najis itu ada yang dari luar menimpa mendatangi kita, ada yang memang dari dalam diri kita kemudian memang harus dibersihkan, itu najis. Jadi secara kesimpulannya Islam itu yang berkaitan dengan nadzafah, yang berkaitan dengan zahir dulu, belum batin ini Pak, batin lebih panjang lagi nanti pembahasannya. Nadzafah ataupun kebersihan yang bersikap zahir itu totalitas betul, baik itu yang datang eksternal maupun yang internal. Nah, terakhir kemarin kita membahas yang internal, yang wujud dalam diri kita. Yang pertama dari leher naik. Leher naik ini hadirin, yang pertama adalah penataan rambut. Bersisir itu ternyata sangat disunahkan. Bahkan mengaca atau
apa itu mengaca ya Pak ya, bercermin, itu juga ada nilai kesunahannya. Jadi kalau Bapak bercermin itu kemudian Bapak berniat mengamalkan sunnah Rasul, itu pun sudah dapat pahala Pak. Hebatnya di sini Bapak, mulianya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Bapak bercermin? Rasulullah bercermin kok, maka saya bercermin. Kenapa Anda menata diri dengan sebaik mungkin? Karena Allah mencintai keindahan, Rasulullah mencintai keindahan. Maka saya sebagai umatnya akan menjadikan diri saya sebagai sesuatu yang indah. Ini ternyata ada nilai kesunahannya. Nah kemudian dari yang atas ini hadirin, yang pertama adalah mulai dari rambut. Tatanan rambut itu ala nabawi, ala para nabi adalah sigar tengah daripada rambutnya. Jadi rambutnya dibelah. Nah, kalau Bapak memang ingin mendahulukan sunnah daripada nilai etika, estetikanya, bukan nilai etika ya, nilai estetikanya, artinya lebih pantas mana saya belah tengah atau tidak. Kemudian Anda mengatakan saya mengesampingkan nilai estetikanya, tapi saya mau fokuskan kepada sunnahnya, maka jenengan belah tengah juga boleh. Walaupun nggak pantas juga Pak, ya kan. Kadang kayak rambut yang tipis kayak milik saya ini kan, kalau belah tengah malah lucu kan itu Pak ya. Tapi kalau memang saya menginginkan sebelah tengah ya monggo silahkan. Tapi kalau Anda, aduh, enggak, saya estetikanya juga harus saya tampilkan. Kemudian jenengan sigar pinggir, rapi, itu juga bagus. Tapi nilai yang sunnah bentuknya itu sebisa mungkin sigar tengah. Ini bagi yang punya rambut. Yang tidak punya rambut bagaimana Pak Ustadz? Hadirin begini Pak, mohon maaf. Sunnah itu hadirin yang penting dikerjakan. Anda tidak punya rambut, tapi karena demi sunnah, ya sudah, pura-pura saja pakai apa, sisir di sigar tengah gitu ya, nggak apa-apa. Walaupun nggak ada rambutnya, yang penting saya berniat mensigar tengahnya, selesai. Walaupun tidak ada rambutnya, insya Allah sunnahnya dapat. Karena bukan karena tidak mau melakukan sunnah, karena memang rambutnya yang tidak punya, kan itu Pak ya. Kemudian turun dari situ adalah istighsar. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebisa mungkin jangan pernah meninggalkan istighsar, yaitu mencecap air ke hidung untuk dijebreskan itu Pak. Kalau bisa setiap bangun tidur sebelum sholat, sebelum berwudu itu Pak, hirup dulu 3 kali kemudian dilepehkan. Anda lepehkan, maka jenengan akan merasakan perbedaannya, plongnya dan tidaknya. Karena hadirin ingat, jin itu tidur di lubang-lubang. Apakah termasuk lubang hidung kita mau alam bisawab? Karena kita nggak pernah melihat kan itu kan. Tapi andaikan tidur juga di lubang hidung kita kan, kemudian dengan instinct bisa lepas. Nah, ada yang berpendapat Pak Ustadz, kalau menurut saya tidur jin bisa juga di lubang hidung. Kenapa? Karena saya amati lubang hidung saya kok semakin besar. Ya nggak itu juga gitu loh ya kan. Hadirin itu nggak ada jaminan gitu loh Pak ya. Kemudian hadirin setelah itu bersugi atau bersiwak. Betul-betul jangan tinggalkan siwak itu. Laula an asyuka ala umati, sampai gitu kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan untuk bersiwak. Hukum siwak itu sampai mau diwajibkan. Saking pentingnya masalah siwak. Ini yang leher ke atas. Kemudian yang turun ke bawah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuku, baik tangan maupun kaki. Ini harus ada periodik penjadwalan di dalam memotong kuku dan membersihkannya. Misalkan hari Jumat Pak, saya punya ustadz itu, karena demi mendapatkan kesunahan membersihkan kuku di hari Jumat, meskipun dia tidak punya kuku, dia tidak memotongnya, tapi cuma merapikannya, dikikir gitu Pak. Pakai apa? Potong kuku itu. Cuman sampai itu aja. Saking pengennya untuk mendapatkan balas sunnah memotong kuku. Boleh. Turun lagi adalah bulu ketiak. Turun lagi bulu kemaluan. Bahkan ancamannya itu apabila kemaluan kita ini bulunya ya, bukan burungnya, bulunya, mohon maaf, 40 hari tidak dipotong, maka akan menjadi tempat gandulan setan Pak. Maka kalau jenengan kok 40 hari nggak dipotong, tengok di situ setan bergelantungan di situ Pak. Ya jangan ditengok juga Pak. Walaupun burung sendiri makruh juga Pak menengoknya Pak. Ya kan?
Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah mandi, berdandan, bahkan Rasulullah SAW itu tidak pernah lepas daripada minyak wangi. Ini kebersihan-kebersihan zahir ini mari kita perhatikan sebagai niat untuk menjalankan sunnah Rasul. Inilah kesempurnaan Islam itu seperti ini, Pak. Sampai sedetil itu saja betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada dalilnya, ada hadisnya. Bahkan yang tidak ada dalilnya kadang kita betul-betul menjaganya, Pak. Nah ini, Pak, ini mohon maaf. Saya sampaikan di sini, nanti dipotong juga boleh, tapi potongannya harus agak komprehensif ya kalau potongnya. Saya sampaikan di sini, Pak. Babi itu sebagai najis mughaladhah, mohon maaf, itu tidak ada dalil hadisnya, Pak. Saya sampaikan sekali lagi, babi sebagai najis mughaladhah itu tidak ada dalil hadisnya. Mutlak itu produk ijtihad para alim ulama. Dan kita menjaganya luar biasa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran najis babi itu cuma disebutkan fa'inahu ridsun, karena sesungguhnya hal itu adalah perkara yang kotor. Kalau keharaman dagingnya jelas, nasnya ada Al-Quran, keharaman dagingnya. Tapi kekuatan najisnya itu produk ijtihad para alim ulama. Lantas bagaimana sampai kemudian menjadi najis mughaladhah? Karena berdasarkan hadis ketika ada anjing menjilat daripada wadah pinggan, Rasulullah menyuruh mencuci 7 kali, salah satunya memakai debu. Sementara menurut para alim ulama, babi lebih kotor daripada anjing. Makanya muncullah sebuah klausul hukum bahwa babi termasuk najis mughaladhah. Tapi madzhab Syafi'iyah ada juga yang cuma mengatakan ghusluhu marratan wahidan, membersihkannya dengan sekali cuci, ada juga. Bahkan Imam Nawawi berpendapat seperti itu. Itu tentang najis babi. Nah, najis babi yang dalilnya secara Al-Quran maupun hadisnya tentang najis mughaladhahnya, bukan keharamannya. Kalau keharamannya mutlak ada, nasnya ada. Yang mughaladhahnya saja itu dalil hadisnya tidak ada. Kita betul-betul menjaga dari najis babi, apalagi berbagai macam dalil-dalil atau perbuatan yang ada dalil hadisnya. Seyogyanya kita jauh lebih menjaga lagi untuk mengamalkannya. Arahnya maksudnya seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Kita akan membahas hal yang berkaitan dengan sholat. Karena toharoh sudah selesai. Saya anggap toharoh sampai membersihkan najis dan lain sebagainya sudah selesai. Nanti kalau dibahas lagi mungkin akan ada pembahasan dalam bentuk dialog, pertanyaan saja. Monggo silakan nanti WA-kan ke kami sehingga nanti akan ada jawaban yang sifatnya dialog. Karena tanya jawab seperti itu juga menambah wawasan daripada keilmuan kita. Sifatnya seperti itu yang berkaitan dengan toharoh. Kita sudah closing di sini, agar perjalanan ilmiah kita terus berkelanjutan. Nah, hadirin, kita akan melanjutkan tentang hal yang berkaitan dengan sholat. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu kemarin kita sudah sering mendengar bahwa Ramadan itu madrasah keimanan, sekolah keimanan, pelatihan iman, pelatihan takwa. Seyogyanya kita hadirin, kalau Bapak saat ini bertugas di sebuah kedinasan, kemudian Anda mendapat kesempatan ikut pelatihan, Anda berkesempatan untuk mengikuti pendidikan, Anda berkesempatan untuk mengikuti workshop dan lain sebagainya lah. Maka hadirin, sesungguhnya masa atau durasi waktu ketika kita mengikuti pelatihan itu hanyalah setakat belajar teori. Realisasinya adalah nanti dalam kehidupan real nyata kita. Contoh misalkan, Bapak seorang dokter, kemudian Anda mendapat sebuah kesempatan untuk mengambil spesialisasi. Maka Anda sekolah spesialisasi.
Di sekolah spesialisasi itu adalah Anda mempelajari segala macam teori pendidikan, keahlian, skill. Prakteknya nanti setelah lulus dari sekolah spesialisasi itu kehidupan realnya. Nah, kalau kita menganalogi dalam sebuah logika seperti ini, ketika kita mendengar Ramadan itu sebagai madrasah keimanan, Ramadan itu sebagai pelatihan takwa, Ramadan itu sebagai apa Pak ya, diklatnya keimanan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya apa yang kita kerjakan dalam Ramadan ini, kita belajar teori, kita belajar skill, kita belajar kemampuan, dan kita belajar kebiasaan. Realnya 11 bulan setelah Ramadan. Realnya di sini nih. Apa yang harus kita kerjakan 11 bulan Ramadan setelah kita melalui perjalanan kedinasan, perjalanan pelatihan, perjalanan pendidikan selama Ramadan. Inilah realisasinya daripada pelatihan tersebut. Misalkan begini, kalau di Ramadan kemarin kita mampu untuk menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, maka seharusnya realisasinya 11 bulan kita juga harus mampu. Kenapa? Kemarin kita dilatih untuk mampu, maka akan saya praktekkan. Ada satu motivasi seperti itu. Kemudian yang kedua hadirin, mohon maaf ini Pak, ketika Ramadan kemarin kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita ambil hadirin, satu jiwa di angka 50.000, misalkan gitu Pak ya, satu jiwa di angka 50.000, kemudian kali 5 anggota keluarga, maka kita mengeluarkan zakat fitrah 250.000. Ini saja kita mampu. Padahal sebelumnya kita itu mau berinfak 250.000 itu beratnya luar biasa. Tapi kenapa di Ramadan kita mampu? Seharusnya di luar Ramadan kita juga mampu memaksakan diri untuk infak seperti itu. Paling tidak mendekati di situ. Paling tidak lagi hadirin, kalau tidak bisa mendekati, ada anggaran khusus yang kita gunakan setiap bulan untuk infak Pak. Ecek-eceknya Pak, kalau Anda belum sampai nisab daripada masalah zakat profesinya, ecek-eceknya inilah zakat profesi saya, walaupun niatnya nanti berinfak karena belum sampai nisab. Ingat, Islam ini tidak mendolimi umatnya Pak. Jadi kalau tidak sampai nisab, ya tidak terkena Pak. Tapi sekarang ini aneh Pak, banyak orang yang menghindari zakat profesi dengan dalil bruto dan neto, terserah, monggo silahkan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu juga dengan aktivitas keagamaan lainnya. Apa yang sudah dilatih dalam Ramadan, maka kemudian prakteknya adalah 11 bulan setelah Ramadan. Yang kedua hadirin, sebagai indikator kita, ibadah Ramadan kemarin ini menjadi sebuah ibadah yang imanan ihtisaban atau karena ada niat lain. Maka mengacu kepada nasihat Imam Abbas As-Samarqandi, barang siapa yang amal ibadahnya di dalam Ramadan kemudian dia menjadi hamba yang baik, setelah Ramadan dan sebelum Ramadan bisa menjadi indikator. Kalau setelah Ramadan amal ibadahnya lebih baik daripada sebelum Ramadan, maka insya Allah Ramadannya menjadi amal ibadah yang lolos dan diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau setelah Ramadan amal ibadahnya memburuk daripada sebelum Ramadan, bisa dikatakan atau bisa disimpulkan Ramadannya ibadahnya mesti ada unsur-unsur lain dalam keniatannya. Ini menjadi indikator kita. Makanya hadirin, sama dengan haji. Bagaimana sih mengukur haji mabrur dengan haji yang tidak mabrur? Tengok setelah haji dan sebelum haji. Jika sesudah haji amal ibadah dan keimanannya jauh lebih baik daripada sebelum haji, insya Allah hajinya mabrur. Tapi kalau kemudian kebalikannya, maka hajinya menjadi haji yang tidak mabrur. Naudzubillah min dzalik. Ramadan juga begitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bahwa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu merupakan momentum yang luar biasa. Baik daripada segi
pelipat gandaan, ampunan dan lain sebagainya, maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah sehingga kita berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak pernah tahu, Pak, yang ada di sini ini siapa yang akan dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya berharap semoga semuanya nanti Ramadan tahun depan kita masih bersama-sama. Amin. Tapi karena takdir Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang mengetahui kapan dipanggil, ya kita tidak ada jaminan untuk sampai ke situ. Yang penting kita berdoa, Allahumma tawil umurana umuran mubarakan umuran manfaatan minat dunya hatta akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, umur yang berkah, umur yang bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian mari kita lihat kehidupan kita untuk 1 tahun yang akan datang. Ini sering saya sampaikan di awal tahun baru, baik Masehi maupun Hijriah. Karena momentum kita baru saja lulus daripada pelatihan, lulus dari pendidikan yang mungkin pangkat kita sudah naik. Yang kemarin sirsan, kemudian mengikuti pendidikan sudah menjadi letnan. Yang kemarin letnan mungkin sudah menjadi kapten. Begitu seterusnya, Pak ya. Yang kemarin masih dalam kepala bagian misalkan, kemudian mendapat pendidikan pelatihan, naik menjadi kepala dinas, misalkan begitu, Pak ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, layaknya Ramadan seperti itu juga. Setelah kita mendapat pendidikan Ramadan, otomatis keimanan kita naik setingkat daripada sebelumnya. Amin. Maka hadirin, mari kita rencanakan untuk 1 tahun ke depan. Yang pertama, kita bagi menjadi 3 bulan, Pak. Ada bulan Syawal, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah. 3 bulan ini dulu, Pak. Ayo kita amati. Jenengan rencanakan, jenengan tulis amal ibadah apa saja di 3 bulan itu. Yang jelas Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram nanti itu sudah menjadi bagian dari Ashhurul Hurum, bagian dari bulan-bulan haram. Kalau puasanya, ini Dzulqa'dah sering dilalaikan, Pak. Dzulqa'dah ini sering orang tidak puasa, memperbanyak puasa sunnah di Dzulqa'dah karena menganggap bahwa ini bukan bulan haram, nggak sadar. Tetap meyakini itu bulan haram, tapi nggak menyadari kalau itu bulan haram. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, perhatikan di 3 bulan ini. Ada Syawal, puasa 6 hari, siapa yang belum monggo silahkan. Kemudian ini dari segi puasanya dulu, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah masuk bulan haram. Kemudian hadirin, di Dzulhijjah ada ibadah besar namanya haji. Yang belum haji, saya doakan semoga segera naik haji, amin. Tapi tidak cuma setakat doa, Pak. Buktikan dengan tabungan dan persiapan bekal Anda untuk haji. Saya pernah ditanya, bagaimana kalau menurut Pak Ustadz antara umrah dan haji? Menurut saya, haji dulu, Pak. Walaupun usia sudah tua sekalipun, haji dulu. Karena yang fardu haji. Sekarang saya balik tanya, Pak. Ada orang sholat id tapi nggak sholat subuh. Ada juga orang yang sholat subuh tapi nggak sholat id. Menurut jenengan lebih bagus mana? Idealnya ya sholat subuh ya sholat id, idealnya. Tapi yang lebih dititik beratkan harusnya sholat subuhnya, karena subuh fardu. Anda nggak sholat itu nggak masalah, Pak. Karena sholat itu sunnah. Yang terjadi sudah subuhnya enggak, sholat idnya juga enggak. Ayo bahaya lagi kalau itu, Pak ya kan. Tapi ada juga yang sholat idnya diperhatikan betul, sampai begitu bangun langsung mandi, langsung persiapan, pakai wangi-wangian, sajadah di bahu, pokoknya masya Allah. Mau kemana sholat id, tapi nggak sholat subuh. Ini bahaya. Ada juga yang seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya saya utamakan haji dulu daripada umrah. Baru setelah Anda mendapatkan nilai porsi atau Anda mendapatkan daftar tunggunya, silakan kalau mau umroh. Itu sudah menjadi ibadah sunnah yang jelas ibadah wajibnya sudah ditunaikan. Sama dengan sedekah dulu atau bayar hutang dulu, Pak. Bayar hutang dulu. Karena hutang itu adalah wajib. Jangan sedekahnya kencengin tapi hutangnya nggak ditunaikan, nggak dilunasi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga tadi pada sunnahnya,
Yang ketiga hadirin adalah adanya ibadah kurban. Mohon betul-betul diperhatikan ibadah kurbannya ini Pak. Ancamannya nggak main-main. Jika kalian mampu untuk berkorban, tapi kalian tidak mau berkorban, maka mati saja secara Nasrani atau Yahudi. Ancaman Rasul seperti itu. Ancamannya seperti itu. Dan ada 3 pemberian yang saya betul-betul sarankan Pak. Yang pertama zakat, yang kedua kurban, yang ketiga nafkah berlebih nanti pada hari Asyura. Ini mohon nanti diperhatikan betul. Ibadah kurban sekarang belum persiapkan, sehingga kalau bisa setiap tahun itu kita berkorban. Kita ini kadang terlena. Ini mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali. Bukan tidak bersyukur, tidak. Kita tetap bersyukur apa dan kita mengapresiasi kinerja para pengurus-pengurus yang mengurus tentang masalah penyembelihan hewan kurban, baik dari ngumpulin dananya, kemudian pokoknya kita apresiasi banget. Tapi kalau kita mengacu kepada indikasinya Pak, atau indikatornya Pak, apa yang sudah kita kerjakan sebagai seorang pengurus atau sebagai seseorang yang peduli dengan ibadah kurban, masih jauh Pak, jauh daripada nilai apa ya, nilai kelayakannya. Gini loh, maksud saya begini. Ada satu masjid dalam sebuah perumahan itu menyembelih sapi 10. Itu panitia sudah senang sekali Pak. Alhamdulillah Pak Ustadz, masjid kami 10. Oh hebat. Sekarang ada berapa kakak? Kakaknya sekitar 800, kalau nggak 900 Pak perumahan kami. Jiwanya berapa? Ya kalau kali 4, 8 kali 4, 2500 Pak. 2500 jiwa. Kemudian yang korban cuma 10 ekor sapi, berarti 70. 2500 orang tinggal di situ, yang korban cuma 70 jiwa. Kira-kira kalau seperti ini masih jauh daripada kelayakan perbandingan belum Pak. Muslimnya anggap 2000 Pak. Harusnya paling tidak hadirin yang dirahmati oleh Allah 500-an jiwa yang berkorban. Kalau sudah sampai seperti itu maka luar biasa. Insya Allah berbarokah dari Allah SWT, turun dari langit keluar dari bumi. Nah ini problem siapa? Problem kita semua. Termasuk saya singgung kepada diri saya sendiri dan para ustadz-ustadz. Mohon maaf kalau ada beberapa ustadz yang menyaksikan rekam, dan ada ustadz-ustadz yang duduk juga di sini, imam-imam juga ada duduk di sini. Kita ini kalau di podium, baik di mimbar Jumat, di panggung ceramah, ngomongnya luar biasa. Kita ini kalau korban pahalanya dihitung per bulu, nah ya kan itu ya. Setiap bulu, setiap tetes. Ada jamaah yang tanya, Pak Ustadz korban nggak? Ah itu pula, belum mampu. Wah ayo, bohong namanya ya kan itu. Ini ustadznya dulu, ayo para ustadz ini. Ini saya ngomong kayak gini bisa dibully juga dengan para ustadznya kan itu kan. Mohon maaf para asatid. Ayo kita korban Pak, kita kondisikan sebisa mungkin per tahun. Ini 3 bulan. Nanti jenengan mohon 3 bulan itu silakan jenengan cermati. Saya yakin dengan pengetahuan keilmuan yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama menimba ilmu, mampu untuk memitigasi apapun amalia selama 3 bulan. Mulai Muharram, ya kan? Kemudian sampai Maulud, ya kan? Ada 3 bulan juga. Sampai Maulid Nabi ini monggo jenengan amalia apa kalau tidak amalia paling tidak nanti keilmuannya kita meningkat, sehingga nanti pada Maulid Nabi sirah nabawiyah itu sudah kita selesai membacanya, meskipun diulang-ulang Pak, karena sirah nabawiyah itu kalau dibaca berulang-ulang kita akan mendapatkan kesan yang berbeda dan terus berbeda Pak. Sehingga nanti Maulid Nabi yang berkaitan dengan sirah nabawiyah selesai. Tambahan ilmu kita di situ. Dari pada Maulid, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, 3 bulan lagi Pak. Setelah itu Rajab, Syaban, Ramadan, masuk lagi Pak 3 bulan. Kalau jenengan sudah mitigasi dalam 3 tersebut, insya Allah rencana, saya sebut RKI Pak, rencana kerja ibadah, nah kan gitu Pak ya. Rencana kerja ibadah Anda 1 tahun terbaca betul Pak. Oh ini tuh 1 tahun yang saya kerjakan. Sehingga nanti mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan dalam Ramadan, insya Allah akan lebih mudah Pak.
Kalau kita melihat dalam kaleidoskop atau kalender kita seperti itu, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan Ramadan. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan kemarin menjadi amal kebiasaan, menjadi amal yang mudah kita praktekkan juga di luar Ramadan, bahkan semoga lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hal yang berkaitan dengan sholat. Yang pertama, hadirin, ibadah tentang sholat. Amal ibadah terpenting dalam hidup ini setelah iman adalah sholat. Bahkan sholat itu yang pertama, imaduddin, tiang agama. Kita mempunyai agama, ada tiangnya. Tiangnya roboh, maka roboh agama dalam diri seseorang. Orang yang mengatakan saya imannya kenceng, imannya kuat, imannya saya tak tergoyahkan, tapi enggak sholat, mohon maaf tadi, imannya hanya jatuh di dalam perkataan belaka. Kenapa? Karena ketika Anda mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mentaati perintahnya, Anda bisa juga menjadi seorang yang bohong. Contoh misalkan, saya ngomong sama Pak Ketua, Pak Ketua, saya menjadi orang yang setia, loyal sama jenengan Pak Ketua. Tapi Pak Ketua perintahkan kepada saya apa, saya tolak. Saya nggak pernah mengindahkan. Ya sama juga Pak Ketua kan hanya geram juga. Ustadz sampean tuh ngomong kayak gini, tapi saya perintahkan ini nggak pernah taat. Macam mana sampean mengatakan diri Anda loyal pada saya, kan gitu tuh Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan perintah dari Allah itu tidak ada yang melanggar aturan, karena Allah yang membuat aturan. Kalau manusia perintahnya bisa melanggar aturan, karena yang membuat aturan bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala, kan itu Pak. Bedanya di sini. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini menjadi pembeda. Ini yang pertama. Pembeda antara seseorang itu beriman atau tidak. Pembedanya di salat. Awalumma yuhasabu bi as-shalah. Nanti yang ketiga. Yang pertama akan dihisab masalah sholat. Waman fasadat fasada sa'iru amali, waman sholahat sholahat sa'iru amali. Barang siapa yang rusak sholatnya, maka terhitung rusak seluruh amal ibadahnya, amal solehnya. Barang siapa yang bagus sholatnya, maka akan terhitung bagus amal keseluruhannya. Sholat ini terpenting. Dan kita mohon maaf, hindari perkataan yang mendoakan jelek kepada anak loh Pak. Contoh misalkan begini, misalkan sholat ini penting, oke sepakat, ayo kita sepakat, tapi jangan doakan jelek kepada anak kita. Sehingga kita ngomong begini, Pak Ustadz, anak itu Pak, kalau menurut saya, kata dia kan, kalau menurut dia, masalah urusan rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala, bener. Yang penting itu masalah sholat bagi anak-anak Pak, betul. Jadi kesimpulannya, sudahlah, di dunia miskin pun nggak apa-apa, yang penting sholat. Jangan Pak, hindari perkataan itu. Itu berarti Anda mendoakan miskin kepada anak kita. Kenapa tidak dirubah? Semoga anak saya Pak Ustadz di dunia mulia, dunia akhirat, ekonominya makmur, kaya raya, sholatnya terjaga. Begitu dong. Jangan kemudian mengatakan miskin nggak apa-apa, yang penting sholat. Jangan Pak. Itu berarti orang tua secara tidak sadar dan tidak langsung mendoakan jelek kepada anaknya. Doakan yang baik anaknya. Semoga anak-anak saya menjadi orang yang dimuliakan Allah dunia akhirat. Kemudian mudah ekonominya, mudah mencari jodoh dan pekerjaannya, mudahkan semua problem-problemnya, dan semoga dia juga bagus dalam hal sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kamu itu Bapak doakan sukses, tapi sholatnya dijaga. Sukses tidak akan ada artinya kalau kamu tidak sholat. Nah, itu bagus. Jangan kemudian karena dunia sementara, masalah ekonomi, kamu sengsara nggak apa-apa. Jangan, ya kan, sengsara betul kan repot, ya kan. Jadi meskipun sholat itu penting, tapi mentarget, menyemangati, memotivasi anak, jangan sampai terlontar secara tidak langsung atau implisit menjadikan doa jelek untuk anak-anak kita. Jangan sampai. Walaupun sholat itu penting. Lanjut. Kemudian setelah amal yang pertama,
Amal yang terbaik, afdalul amal as-shalah fi waqtiha. Amal yang paling utama itu adalah sholat tepat pada waktunya. Pokoknya masalah sholat ini hadirin, jangan pernah ada nilai tawar. Nilai tawar sholat itu cuma satu, Bu, ketika ada rukhsah secara syar'i, jamak, qasar dan lain sebagainya. Kemudian kita nggak sadar, itu baru ada rukhsah. Contoh misalkan kita punya orang tua kita sudah pikun, nggak ingat apa-apa, ya kan, ngamuk-ngamuk terus. Andai kan disuruh sholat, rakaatnya pun sudah nggak ingat lagi, yang penting sholat. Ya pernah punya orang tua seperti itu. Setiap jam sholat, wuduh Pak, fokus, langsung ambil mukena, wuduh sebisanya. Mungkin dia sudah sibuk, mau sholat terus, tapi jumlah rakaatnya sudah lupa-lupa. Nah berarti ini sudah ghairu mukalaf, sudah tidak terbebani perintah agama. Meskipun tetap sholat walaupun tidak sah, tapi dia tidak lagi terkena kewajiban sholat. Jadi mau sholat atau tidak udah nggak masalah. Tapi kalau masih sadar, hadirin, sampai tidur telentang kita diperintah masalah sholat, meskipun hanya kedip-kedip mata saja kita masih diperintah untuk sholat. Ternyata jenengan masuk ICU, naudzubillah min dzalik, masih sadar, tapi mata untuk membuka saja sudah nggak bisa lagi. Kita karena nggak pernah tahu, boleh jadi suatu saat kita di momen itu Pak, ya kan? Kita sudah terbaring, napas sudah pakai tabung gitu Pak, pakai apa, plastik itu. Semua sudah, orang lain memandang kita udah nggak sadar. Tapi kita yang tahu kan diri kita Pak. Boleh jadi kita masih mendengar orang lain ngomong, kemudian kita masih mengenali suara itu, tapi mereka menganggap kita sudah nggak sadar. Bisa jadi seperti itu. Nah pada saat kondisi seperti itu hadirin, jangan lupa masalah sholat. Walaupun jenengan gerakannya cuma dalam hati, ya Allah saya mau sholat, bismillah, Allahu Akbar. Tayamum bagaimana Pak Ustadz bersih? Boro-boro ngomongin tayamum Pak, buka mata aja nggak bisa kok tayamum, ya gitu. Udah sholat saja sampai sebegitunya. Nah ini hadirin masalah sholat, kepentingan masalah sholat. Kemudian ancaman orang yang meninggalkan sholat Pak. Jangankan sampai meninggalkan sholat tadi, Anda sholat tapi di luar waktunya saja. Anda sholat tapi di luar waktunya Pak. Misalkan begini, Anda sholat asar kemudian terlena sehingga dengan kegiatan atau sholat subuh Anda bangun, kemudian mungkin ibu-ibu nih ya, mencuci piring dulu, ini akhirnya sholat subuhnya di luar daripada waktunya, atau sholat asarnya masuk ke maghribnya. Anda tetap sholat dengan menunda-nunda seperti itu hadirin, hukumannya satu hukum itu 80 tahun di neraka, satu hari di neraka 1000 tahun di situ Pak. Ini bagaimana tentang ancaman orang meninggalkan sholat. Jangankan sampai meninggalkan sholat Pak, atau sholat di luar daripada waktunya. Orang yang meremehkan sholat berjamaah saja Pak, itu ada konsekuensinya. Di sholat ini seperti itu. Nanti kita bahas di sholat jamaah Pak, bagaimana ancaman dan keutamaan tentang masalah sholat jamaah. Jadi istilahnya hadirin, kalau Anda ada orang mengatakan hidup tidak cuma sholat keliru, memang hidup hanya untuk sholat. Sholat lebih penting daripada kebutuhan kita, lebih penting daripada air, lebih penting daripada udara, bahkan lebih penting daripada hidup kita sendiri, itu sholat. Kenapa hadirin? Karena penderitaan di dunia puncaknya itu nanti kematian. Orang sudah mati selesai, beban hutang sudah nggak memikirkan lagi Pak. Air, makanan, listrik sudah kita nggak butuh lagi karena sudah mati. Sampai puncaknya adalah kematian, penderitaan di dunia. Penderitaan akhirat Pak, puncaknya nggak ada. Dan ribuan tahun kita di situ. Inilah kenapa klausul pentingnya sholat daripada hidup itu sendiri. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan dengan sholat itu memang luar biasa sekali. Nah ini masalah target tentang sholat. Kemudian kita masuk, sekarang mulai dari pernak-perniknya yang terkecil sampai nanti gerakan sholat, sampai nanti pada sholat, sampai yang berkaitan dengan sholat kita bahas. Yang pertama hadirin, waktunya ya, Masya Allah.
Jam berapa Pak isanya? Ya Pak, mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di depan, kita mulai dari awal, mulai dari azan dan sebagainya. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kami. Kita tutup dengan doa dua majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.